Baik, yang pertama adalah pengertian APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. APBD terdiri atas anggaran pendapatan asli daerah atau PAD yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lainnya. Lalu bagian dana perimbangan yang meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus serta pendapatan lain-lain yang sah seperti dana hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya. Dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya, dan pendapatan-pendapatan lain. Anggaran belanja yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah. Fungsi APBD. Menurut Atang Syafruddin, fungsi dan kedudukan APBD yaitu sebagai dasar kebijakan menjalankan keuangan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk masa tertentu yaitu 1 tahun anggaran. Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi, diantaranya yang pertama ada fungsi otorisasi. Anggaran daerah tersebut menjadi dasar untuk dapat melaksanakan pendapatan serta belanja daerah di tahun bersangkutan. Yang kedua, ada fungsi perencanaan, yaitu anggaran daerah tersebut menjadi suatu pedoman bagi manajemen di dalam merencanakan suatu kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, fungsi pengawasan, yaitu anggaran daerah tersebut menjadi suatu pedoman untuk dapat menilai apakah kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Yang keempat yaitu fungsi alokasi. Anggaran daerah tersebut harus diarahkan untuk dapat menciptakan lapangan kerja atau juga mengurangi pengangguran serta pemborosan sumber daya dan juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang kelima ada fungsi distribusi, yaitu anggaran daerah yang harus memperhatikan pada rasa keadilan dan juga kepatuhan. Yang terakhir yaitu fungsi stabilisasi, yaitu anggaran daerah tersebut menjadi alat untuk dapat memelihara serta mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian suatu daerah. Yang selanjutnya ada peran APBD. APBD memiliki peran yang sangat krusial dalam pengelolaan keuangan daerah. Secara garis besar, APBD berfungsi sebagai yang pertama yaitu rencana keuangan tahunan. APBD merupakan blueprint atau rancangan keuangan yang secara rinci mengatur perkiraan pendapatan dan belanja daerah dalam 1 tahun anggaran. Yang kedua, APBD berfungsi sebagai alat kontrol. APBD menjadi alat untuk mengontrol dan mengawasi penggunaan anggaran agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang ketiga, APBD berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan. APBD menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam mengambil keputusan terkait kebijakan anggaran, seperti prioritas pembangunan, alokasi dana, dan evaluasi kinerja. Yang keempat, APBD berfungsi sebagai instrumen transparansi. APBD merupakan dokumen publik yang dapat diakses oleh masyarakat. Dengan demikian, APBD mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Baiklah, selanjutnya kita ke struktur anggaran pembiayaan belanja daerah. Secara umum, struktur APBD itu terbagi menjadi 3 komponen. Yang pertama ada pendapatan daerah, yang kedua ada belanja daerah, dan yang ketiga ada pembiayaan daerah. Untuk yang pertama, pendapatan daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah, yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Untuk pendapatan asli daerah sendiri atau PAD merupakan pendapatan yang berasal dari sumber-sumber yang dikelola langsung oleh daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain. Dan selanjutnya ada dana perimbangan. Dana perimbangan sendiri itu merupakan dana yang diterima daerah dari pemerintah pusat sebagai bagian dari sistem bagi hasil, seperti dana alokasi umum seperti DAU, dana bagi hasil, lalu juga ada dana alokasi khusus.
Selanjutnya ada pendapatan lain-lain, merupakan pendapatan yang berasal dari sumber-sumber lain yang sah seperti hibah, sumbangan, dan lain-lain. Baiklah, kita ke struktur yang kedua. Jadi yang struktur yang kedua itu ada belanja daerah. Belanja daerah itu meliputi semua pengeluaran uang dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun, anggaran yang tidak pernah diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Nah, untuk belanja daerah sendiri itu meliputi belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak langsung. Untuk belanja operasi sendiri merupakan pengeluaran untuk kegiatan rutin pemerintahan seperti gaji pegawai, pemeliharaan aset, dan belanja barang dan jasa. Selanjutnya, belanja modal merupakan pengeluaran untuk investasi dalam bentuk pembangunan infrastruktur, pengadaan aset tetap, dan lain-lain. Dan yang ketiga, belanja tidak langsung merupakan pengeluaran yang dilakukan melalui transfer ke pihak lain seperti bantuan sosial, subsidi, dan bantuan keuangan kepada pihak ketiga. Selanjutnya, kita ke struktur yang terakhir, yaitu ada pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah sendiri itu merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan pemerintahan daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus APBD. Nah, penerimaan daerah menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006, pasal 59 terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Yang pertama, penerimaan pembiayaan menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 60 menyebutkan bahwa penerimaan pembiayaan daerah meliputi yang pertama, ada sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun lalu. Yang kedua, ada pencairan dana cadangan. Yang ketiga, ada penerimaan pinjaman daerah. Yang keempat, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang kelima, penerimaan kembali pemberian pinjaman. Dan yang terakhir ada penerimaan piutang daerah. Baik, yang kedua, pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan sendiri itu meliputi penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah, pembayaran utang pokok yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman daerah. Perbedaan antara APBD dan APBN. Perbedaan utama antara APBD dan APBN terletak pada lingkup, sumber pendapatan, dan tujuan penggunaannya. APBD lebih fokus pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah, sedangkan APBN memiliki cakupan yang lebih luas dan bertujuan untuk pembangunan nasional. APBD menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya, sementara APBN berperan sebagai instrumen pemerintah pusat dalam mengatur perekonomian nasional dan memberikan dukungan kepada daerah. Selanjutnya itu ada perbedaan antara komponen APBD dan APBN. Yang pertama, APBD, ruang lingkupnya tingkat daerah dan tingkat kabupaten atau kota. Sumber pendapatannya berasal dari pajak daerah, retribusi, hasil pembangunan, dan hasil dana usaha daerah. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja transfer ke daerah atau kelurahan. Tujuannya yaitu mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah. Pihak yang menyusun yaitu pemerintah daerah dan pihak yang mengesahkan adalah DPRD. Sedangkan APBN yaitu tingkat nasional atau seluruh wilayah Indonesia, yang sumber pendapatannya itu berasal dari pajak, bea cukai, hasil minyak dan gas bumi, hibah, dan pendapatan lainnya. Untuk belanja yaitu untuk belanja pemerintah pusat, belanja transfer ke daerah, belanja pembayaran hutang, dan belanja modal. Dan untuk tujuannya yaitu untuk mendukung pembangunan nasional, stabilitas ekonomi, kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Untuk pihak yang menyusun yaitu pemerintah pusat dan pihak yang mengesahkan yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Selanjutnya, analisis APBD. Analisis APBD adalah proses pembandingan hasil yang dicapai dalam suatu periode dengan periode sebelumnya untuk mengetahui kecenderungan yang terjadi. Analisis APBD dapat dilakukan dengan menggunakan metode tertentu, seperti analisis kuadran sederhana. Analisis APBD dapat dilakukan untuk mengoptimalkan APBD dan mencapai tujuan utama, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya ada tujuan analisis APBD. Yang pertama ada evaluasi kinerja, menilai sejauh mana pemerintah daerah berhasil mencapai target pendapatan dan belanja yang ditetapkan dalam APBD. Yang kedua ada identifikasi masalah, mengidentifikasi potensi penyimpangan, inefisiensi, atau ketidaksesuaian antara program dan anggaran. Yang ketiga, perumusan rekomendasi, yaitu menyusun rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan efektivitas program pembangunan. Yang keempat ada perbandingan kinerja, membandingkan kinerja keuangan suatu daerah dengan daerah lain atau dengan standar yang telah ditetapkan. Yang terakhir ada akuntabilitas, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Dan yang terakhir ada kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa APBD merupakan instrumen penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan memahami konsep dan proses penyusunan APBD, kita dapat ikut berpartisipasi dalam mengawasi penggunaan anggaran dan mendorong pembangunan daerah yang lebih baik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.